Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanania Putri Zatari dengan NIM 2316050137 dari Persyae. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS statistika yang dimana soalnya diberikan data lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja karyawan bulan September 2008. Ujilah data di atas menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS untuk melihat pengaruh kerja, pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja dengan alfa 0,01. Tentukan soal yang pertama, jelaskan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SPSS. Setelah itu, di bagian nama, kita tulis singkatan yang ada pada data soal tersebut. Setelah itu kita beralih ke desimal, yang dimana desimalnya kita ubah 0 di semua variabel. Setelah itu di label ini kita tulis singkatan dari yang dinama tadi. LK berarti lingkungan kerja, PK berarti pengalaman kerja, dan PSK berarti produktivitas kerja. Setelah itu beralih ke align, yang dimana kita ubah semuanya ke left. Setelah itu kita beralih ke measure, yang dimana kita ambil scale dan semuanya kita pilih scale. Setelah itu kita beralih ke data view, yang dimana di setiap LK, PK, dan PSA kita masukin data yang telah diberikan. Kita beralih ke analyze. Kita ambil analyze terlebih dahulu, setelah itu kita ambil regression, setelah regression kita ambil linear. Setelah linear ini, di bagian dependen kita masukin produktivitas kerja, sedangkan di independen lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Setelah itu kita ambil statistik, yang dimana kita centang semua kolom yang ada di sana. Kita klik continue, habis itu kita ambil plots tidak usah diisi apa-apa. Setelah itu option di bagian entry ini kita ganti jadi 0,01. Setelah itu kita pencet continue. Sudah semua, kita klik OK. Habis OK, keluar semua analisis yang akan kita kerjakan atau data yang akan kita kerjakan. Selanjutnya nomor 2, yang dimana soalnya pada variabel view jelaskan alasan tipe dan measure yang digunakan. Yang pertama tipe. Dari soal di atas tipe yang digunakan yaitu numerik. Kenapa? Karena dari semua data lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja berupa angka. Maka tipe yang harus digunakan adalah numerik. Yang B, measure. Dari soal di atas, measure yang digunakan ialah scale. Kenapa? Karena dari semua data lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja bisa dihitung regresinya. Maka measure yang digunakan ialah scale. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Yang pertama dependen. Dependennya ialah produktivitas kerja. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh dua variabel lain, yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Yang kedua, independen. Independennya ialah lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Kenapa? Karena keduanya dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya soal nomor 4. Interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel. Pertama, rata-rata produktivitas kerja. Rata-ratanya senilai 54,33 dan standar deviasinya 5,677. Artinya secara umum tingkat produktivitas kerja responden berada pada nilai 54,33. Ini menunjukkan bahwa produktivitas kerja berada pada kategori cukup tinggi.
Sedangkan standar defisiensi 5,677, artinya terdapat variasi atau penyebaran nilai produktivitas kerja sebesar 5,677 dari rata-rata. Ini berarti ada perbedaan sedang antara satu responden dengan yang lain dalam hal produktivitas kerja. B. Lingkungan kerja senilai 54,21 dan standar defisiensinya senilai 5,890. Artinya, rata-rata penilaian terhadap lingkungan kerja berada pada angka 54,21. Ini menunjukkan bahwa responden umumnya menilai lingkungan kerjanya baik. Sedangkan standar defisiensinya 5,890, artinya ada penyebaran data yang cukup merata, sekitar 5,89 poin dari rata-rata. Ini berarti tingkat persepsi terhadap lingkungan kerja tidak seragam sepenuhnya, tapi masih dalam batas yang wajar. C. Pengalaman kerja rata-ratanya senilai 5,29 dan standar defisiensinya 1,876. Artinya, responden memiliki pengalaman kerja rata-rata sekitar 5 tahun, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pekerja dengan pengalaman menengah. Sedangkan standar defisiensinya 1,876, artinya variasi lama pengalaman kerja di antara responden tidak terlalu besar, hanya sekitar 1,876 tahun dari rata-rata. Ini menunjukkan bahwa mayoritas memiliki pengalaman kerja yang hampir sama. Selanjutnya nomor 5. Soalnya nilai alfa 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasikan juga maksudnya apa. Nilai alfa sebesar 0,01 berarti tingkat signifikan yang digunakan adalah 1%. Ini menunjukkan bahwa batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan adalah sangat kecil, hanya 1%. Dengan kata lain, kita hanya menerima kemungkinan kesalahan sebanyak 1 dari 100 kali keputusan. Karena alfa 0,01, maka selang kepercayaannya adalah 99%. Artinya kita percaya bahwa 99% ya bahwa nilai parameter yang kita perkirakan dari data benar-benar berada dalam rentang nilai tersebut. Semakin besar selang kepercayaan, maka semakin tinggi pula tingkat keyakinan terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan korelasi antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja dan korelasi antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja, serta berikan interpretasinya. Yang pertama, korelasi antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Nilai korelasinya 0,450 yang artinya terhadap hubungan yang cukup dan positif antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka cenderung semakin tingkat produktivitas kerjanya. Yang kedua atau B, korelasi antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Nilai korelasinya 0,293 yang artinya terdapat hubungan yang lemah dan positif antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Artinya semakin lama pengalaman kerja produktivitas cenderung meningkat, tetapi hubungannya tidak kuat. Selanjutnya nomor 7. Tentukan nilai koefisien determinan dan berikan interpretasinya. Koefisien determinan atau R-square senilai 26,8%. Artinya bahwa lingkungan kerja dan pengalaman kerja menjelaskan sebesar 26,8% bervariasi dalam produktivitas kerja dan 73,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab variabel yang lain. Selanjutnya soal nomor 8, yang dimana buatlah model regresi linear berganda Y. Dapat kita ketahui rumus regresi linear berganda Y ialah A tambah B1 X1 ditambah B2 X2, yang dimana Y itu produktivitas kerja, A konstanta, B1-nya koefisien variabel X1 atau lingkungan kerja, B2-nya koefisien variabel X2 atau pengalaman kerja, X1-nya lingkungan kerja, X2-nya pengalaman kerja. Selanjutnya nomor 9, yang dimana soalnya tentukan koefisien regresi A, B1, dan B2 serta interpretasikan seperti ini. A
27,838. Artinya, jika lingkungan kerja X1 dan pengalaman kerja X2-nya bernilai 0, maka produktivitas kerjanya atau Y diperkirakan sebesar 27,838. B1 senilai 0,413. Artinya, jika lingkungan kerja X1 meningkat satu satuan, maka produktivitas kerja Y akan meningkat sebesar 0,413 satuan dengan asumsi pengalaman kerja tetap. C atau B2 senilai 0,775. Artinya jika pengalaman kerja X2 meningkat 1 tahun, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,775 satuan dengan asumsi lingkungan kerja tetap. Selanjutnya soal terakhir, nomor 10. Prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Kita balik lagi ke rumus regresi linear berganda, yang mana rumusnya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kita masukin angka-angkanya. Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dikali 50 ditambah 0,775 dikali 10. Y sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Y sama dengan 56,238. Jadi, jika lingkungan kerja bernilai 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, maka produktivitas kerja berprediksi sebesar 56,238.